Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Oke, seperti ini. Apakah Anda pernah menemui jika membuka form nanti ada tulisan seperti ini, Anda perlu izin. Di sini formulir ini hanya dapat dilihat oleh pengguna dalam organisasi pemilik formulir. Nah, kalau misalkan Anda pernah menemui seperti ini berarti yang mempunyai formulir ini itu kurang atau ada yang belum disetting. Ada settingan yang belum selesai. Nah, untuk menyeting supaya bisa mengisi atau diisi oleh semua orang, maka langkah-langkahnya silakan bisa diikuti pada video berikut ini. Oke, contohnya seperti ini. Di sini saya mempunyai 3 link formulir ya. Jika kita buka, itu nanti semuanya punya atau munculnya adalah perlu izin seperti ini. Ini ada 1, ini 2, ini juga sama perlu izin, ini 3 ya, jadi perlu izin semua. Jadi ini formulir ini kalau muncul seperti ini itu berarti si pemilik buatnya di akun Google Suite ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah login dengan menggunakan akun belajar.id. Ini adalah Google Sheet ya. Di sini saya punya 3 formulir yang tadi yang saya buka ya. Ini kalau misalkan dibuka menggunakan akun lain itu berarti yang ini. Ini pakai akun lain ya. Ini akun pribadi saya, yaitu yang @gmail.com. Menggunakan akun lain, itu munculnya adalah Anda perlu izin karena tidak sama dengan akun Google Sheet yang tadi ini ya, yang saya punya yaitu belajar.id. Tapi kalau misalkan menggunakan akun yang lain, orang lain yang akunnya adalah belajar.id juga, ya berarti bisa. Tapi kalau dari akun yang lain, yaitu yang Gmail biasa, itu nggak bisa ya. Nah, sekarang supaya itu bisa dibuka oleh akun Gmail yang lain atau Gmail biasa. Nah, settingannya di sini. Kita masuk ke formulir yang sudah dibuat ya. Contohnya seperti ini, quiz Google Form, saya buka. Nah, seperti ini adalah formnya. Terus jika kita akses di tab yang sama atau di Chrome yang ini sama, itu jika kita buka browser atau tab baru, maka ini bisa dibuka, ini bisa diisi. Karena ini menggunakan akun yang sama ya, yaitu yang belajar.id. Namun kalau dibuka di akun yang lain, ini pakai browser Firefox ya, ini pakai akun lain, itu tidak bisa dibuka, yaitu perlu izin seperti ini. Nah, settingannya di sini. Masuk ke quiznya atau formnya, terus kemudian masuk ke setelan atau setting yang di sini, yang di sebelah kanan atas, diklik saja. Terus kemudian di sini ada di bagian perlu masuk, di bagian umum ya, umum, terus perlu masuk. Di sini ada checklist untuk batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, SMK dan organisasi terpercaya. Jadi kalau misalkan di sini terchecklist, maka harus yang ngisi itu yang dari belajar.id semua. Tapi kalau misalkan checklist dibuang, ini seperti ini atau dihapus, maka semua akun Gmail itu bisa mengisi, baik itu Gmail yang biasa atau mungkin dari akun Google Suite yang sekolah yang lain, itu bisa. Bukan dari belajar.id saja. Kalau misalkan checklistnya dibuang. Nah, sekarang saya checklistnya dibuang, saya simpan, kemudian saya akses linknya ya, seperti ini. Saya akses linknya, saya buka di browser yang sama, ini bisa diakses ini ya. Nah, sekarang saya buka di browser yang lain dengan akun yang berbeda. Di sini akunnya adalah akun Gmail. Nah, sekarang saya tutup dulu yang ini, yang 3 ini. Nah, tadi masih belum bisa dibuka ya. Nah, sekarang saya akses, apakah sudah bisa dibuka? Nah, seperti ini ya. Ini ternyata bisa dibuka atau bisa diisi oleh orang lain ya. Jadi settingannya tadi di sini. Di bagian setelan, terus di sini ada checklist. Perhatikan di sini. Kalau misalkan saya checklist lagi ya. Ini saya checklist lagi, terus saya simpan ya. Maka otomatis kalau di refresh lagi bagian formnya ini, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi harus sesuai dengan akun yang ada di sini, yaitu yang belajar.id. Tapi kalau yang bukan belajar.id ada perlu izin. Nah, seperti itu. Kalau misalkan saya setting kembali, saya setel, terus di bagian checklist yang di sini itu saya buang, saya simpan, maka jika kita refresh, maka otomatis bisa kebuka lagi
ya, seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kalau menemui ada form yang tidak bisa diisi atau meminta untuk izin, itu berarti di bagian setelan formnya itu di sini mungkin masih terchecklist. Nah, ini sudah bisa dibuka ya. Terus bawahnya lagi ada form lagi yang matematika manusia JB kelas 10. Ini juga form ya. Di sini jika kita akses, ini sebelum saya setting ya. Ini saya akses linknya, saya copy, saya buka di browser yang sama. Ini masih bisa dibuka ya. Kenapa? Karena di sini akunnya sama atau di browser yang sama ya. Nah, sekarang saya buka di browser yang lain yang ini, yaitu yang menggunakan akun Gmail yang pribadi saya ya. Lalu saya buka linknya, lalu saya enter. Nah, ternyata seperti ini, Anda perlu izin. Nah, berarti settingannya kayak tadi sama. Kita masuk ke bagian setelan, pojok kanan atas, diklik. Nanti masuk ke menu umum, yang ini, umum. Terus di bagian perlu masuk, di sini silakan untuk batasi untuk pengguna, ini di checklistnya dibuang. Checklistnya dibuang, terus jangan lupa disimpan. Kalau sudah dibuang, maka otomatis semua akun Google itu sudah bisa mengakses. Sekarang saya refresh halaman yang ini. Nah, ternyata setelah di refresh kita sudah bisa mengisinya. Ya, di sini pakai akun Gmail biasa ya. Kalau ini pakai akun Google Sheet itu bisa. Nah, setelah di checklistnya dibuang, maka otomatis bisa mengisi ya. Seperti itu. Silakan nanti kalau Bapak Ibu membuat form menggunakan akun Google Sheet, silakan pastikan di sini di bagian setelan itu kita menginginkan yang mengisi itu siapa saja. Apakah hanya akun yang sama, yaitu yang belajar.id juga, atau mungkin dari akun Google yang lain, misalkan Gmail biasa, atau mungkin dari sekolah yang lain. Silakan di checklist ataupun tidak, terserah dengan sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan kita untuk umum, ya berarti checklistnya dibuang. Tapi kalau misalkan untuk sekolah kita saja, ya checklistnya jangan sampai ini dibuang ya. Harus di checklist supaya nanti yang mengisi hanya untuk siswa-siswi kita atau keluarga sekolah kita ya, seperti itu. Ini saya buang saja karena ini untuk umum. Barangkali nanti bisa untuk akun yang lain ya. Lalu saya checklistnya dibuang, terus saya simpan, terus saya akses lagi linknya. Ini seperti ini ya. Ini saya buka di browser yang lain. Saya paste alamatnya atau linknya sini, lalu saya buka dan ternyata bisa diisi ya, terisi. Terus kalau misalkan saya setelahnya saya checklist, maka otomatis nggak bisa dibuka atau memerlukan izin. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk tutorial kali ini yaitu untuk menyeting settingan form yang tidak bisa diisi atau tidak bisa dibuka, itu adalah tadi seperti itu cara-caranya, langkah-langkahnya ya. Nah, seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya ini untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab untuk pertanyaannya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.